Pemirsa, saat ini Indonesia tengah dihebohkan dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang begal yang sering disebut begal ganteng. Aksi begal tersebut menarik perhatian publik karena parasnya yang menawan serta menggunakan senjata api dalam melakukan aksinya. मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kalian udah lihat berita ini belum? Pemirsa, kabar baik untuk kita semua. Akhirnya dua pelaku begal yang katanya begal ganteng kini berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian tadi malam. Dua begal ganteng ini telah membunuh 20 orang dengan catatan pembunuhan berencana serta dilakukan langsung di tempat kejadian. Diduga hukum pidana yang akan diterima oleh dua orang begal ini adalah hukuman mati. Akhirnya ya guys, penantian kita selama 3 tahun terbalaskan. Dua orang begal yang katanya begal ganteng itu akhirnya ditangkap nih guys. Nah, stitch video ini kalau kamu punya pengalaman menarik atau pernah menjadi korban di begal tersebut. Nah, menariknya minggu depan aku bakal undang salah satu dari kalian untuk cerita di podcast aku. Bye, stay tune ya semuanya. Halo kak, izin stitch videonya ya kak. Aku juga mau nih ceritakan pengalaman aku yang pernah menjadi korban dua begal ganteng ini nih kak. Bahkan kejadian tersebut sampai menunggu nyawa teman aku nih kak. Semoga ceritaku menarik ya dan diundang di podcast kakak. See you next time kak. A few moments later. Halo, what's up guys? Jadi sesuai dengan janji aku yang di TikTok kemarin, aku udah undang salah satu narasumber yang nantinya akan cerita nih menemani kita pada saat hari ini. Nah, dia ini merupakan salah satu korban dari dua orang begal yang katanya begal ganteng itu. Kalian penasaran gak sih sama ceritanya? Ya udah, kali ini aku bakal langsung panggil aja narasumber kita, yaitu Kak Anggika dari Stay Tune ya guys. Halo guys, jadi sekarang aku udah bersama narasumber aku yang merupakan salah satu korban dari dua orang begal ganteng itu nih. Jadi namanya adalah Kak Anggi. Bisa kali ya Kak Anggi buat perkenalan diri dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Silakan Kak. Hai guys, kenalin aku Anika aku dari mahasiswa Universitas Udayana. Oke, jadi katanya Kak Anggika dari ini punya pengalaman nih guys, jadi korban dari dua orang begal ganteng. Bisa dong Kak dikasih tahu spoilernya sebelum kita masuk ke inti ceritanya nih Kak? Oh iya, boleh banget dong. Jadi guys, waktu itu aku dan teman aku masih kelas 3 SMA. Dan kejadiannya tersebut setelah kami pulang les dan kami melihat ada aksi pembunuhan. Dan tidak disangka-sangka juga ternyata kami menjadi korban dari aksi tersebut. Wah, dari spoilernya aja kita nih udah penasaran banget gak sih, rasanya pengen dengar cerita versi lengkapnya langsung dari Kak Anggi. Yuk, kita simak ceritanya langsung dari Kak Anggi ya. Jadi waktu itu aku dan teman aku baru pulang les. Dan ketika itu kami masih kelas 3 SMA yang lagi sibuk-sibuknya UTBK. Mau gak mau kami harus rela pulang malam. Kebetulan tiap harinya itu kami harus melewati jalan yang sepi dengan pencahayaan yang minim juga. Nah, di sudut jalan, aku kayak ngedenger kericuhan atau keributan gitu. Tapi waktu itu aku juga gak terlalu peduli sih, karena cahayanya juga minim. Tapi ternyata teman aku itu notice ada kericuhan dan keributan. Dan teman aku ini nyuruh aku buat berhenti. 12 Maret, saat itu kejadian yang gak bakalan pernah aku lupain. Kedua begal itu melihat ke arah kami dan langsung mengejar kami detik itu juga. Saat itu mereka menembak tulang belakang motor aku yang langsung membuatku jatuh. Waktu itu aku sempat melarikan diri, tapi akhirnya kaki aku ditembak sampai aku jatuh dan gak sadarin diri. Akhirnya kami ditemukan warga dan keadaan aku yang kritis dan luka-luka, dan teman aku yang langsung meninggal di tempat. Wah, jadi cerita yang diceritakan sama Kak Anggi tadi benar-benar menyakiti banget gak sih guys? Kok bisa ya dua begal ganteng itu sadis banget? Tapi ya syukurnya Kak
Anggi ini bisa menjadi korban selamat nih dari korban pembunuhan tersebut. Iya, alhamdulillah aku masih diberi nyawa oleh Tuhan Yang Esa. Ya bener banget nih. Oke, sekarang aku mau coba bukain pertanyaan dari kalian. Kak, coba tanyain ke narasumber kakak, senjata apa sih yang dipakai sama begal ganteng itu? Wah, aku sempat ngeliat sih kak, salah satu senjata yang mereka pakai senjata ZH-05 dan Steyr Out. Senjata ZH-05 adalah senjata modern buatan Cina dengan kekuatan membidik yang sangat akurat dan juga senapan paling mematikan dan terkenal di Cina. Lalu yang satu lagi itu mereka pakai Steyr Out, senapan serbu buatan Austria yang dipakai oleh para tentara juga. Wah, ngeri banget gak sih guys? Senjata zaman sekarang digunain buat hal-hal yang mengerikan, buat membunuh sesamanya. Kalian jadi penasaran gak sih sama jenis-jenis senjata di zaman purba? Dan apa sih fungsi dan kegunaan senjata di zaman purba? Yuk kita simak bareng-bareng. Senjata yang digunakan pada zaman purba tentulah berbeda dengan senjata yang digunakan di zaman modern kini. Senjata yang digunakan pada zaman purba berupa kapak genggam, kapak lonjong, kapak persegi, busur, dan panah. Fungsi dari kapak genggam pada zaman purba adalah untuk menumbuk biji-bijian, membunuh hewan buruan, dan juga sebagai senjata untuk melawan lawannya. Nah, apalagi saat penjajahan sih kak, terjadi perang di mana-mana. Semua warga harus rela dong meninggalkan rumahnya untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Berantai ku pendam amarah ini, biar ku mengenang di kau. Benturan hidup telah ku jalani. Sekarang sudah aman, kita istirahat di sini dulu. Kami harus pergi berperang sekarang juga. Kami tidak bisa terus-terusan bersembunyi seperti ini. Benar, kita tidak bisa terus-terusan bersembunyi. Kita harus pergi sekarang juga untuk membela negara kita. Mas, jangan pakai mas. Dek, Mas nggak bisa. Mas harus ikut membela tanah air kita. Tapi mas, Maafkan Mas, Dek. 어떨 것 같아 이런 미친 날들이 내 하루가 되면 말야 너도 나만큼 혼자 웃어줘 Terima ikannya dengan menjaga dengan Mas Tois pulang kala sholat dibayar tunai dan transaksi sah. 가슴이 터질 듯 날 가득 채운 통증과 얼마나 너를 원하고 있는지 내가 너라면 그냥 날 사랑할 텐데. Kalau mendengar kata peperangan, kita tuh kayak selalu bernostalgia nggak sih dengan kata kehilangan. Kayak di dalam perang itu orang-orang pasti mengalami rasanya kehilangan. Kehilangan orang yang terkasih, kehilangan orang tuanya, anaknya, atau bahkan keluarganya. Setiap orang harus pergi meninggalkan tanpa tahu nasib mereka ke depannya kayak gimana. iya benar banget kak. Apalagi kayak cerita Butir itu biasa kak yang dari Sumatera, yang ditinggal ayahnya berperang. Bahkan dari sebelum dia lahir, ayahnya ini sudah ikut berperang. Dan mirisnya, ayahnya ini gugur dalam berperang dan meninggalkan Butir ini tanpa kenangan. Sedih banget sih kak. Itu sedih banget sih. Pak, jangan tinggalkan kami, Pak. Sama jaga butet nama. Pak. Di pangsi doa kamu ale damar guril damar darur ale
Imato naman ang surat halibutit Paimato naman ang surat halibutit Membahas tentang senjata nih ya guys. Indonesia kita menggunakan bambu runcing untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Meskipun bambu runcing itu bukan merupakan satu-satunya senjata utama yang dibutuhkan oleh bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan, tapi bambu runcing ini mempunyai fungsi yang besar, mempunyai manfaat serta jasa yang besar untuk kemerdekaan kita. Betapa hatiku takkan Kau yakin untuk pergi? Yakin, meskipun hanya dengan menggunakan bambu runcing ini, kita dapat mengalahkan penjajah. Demi kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur Jadi guys, kita harus stop menyalahgunakan senjata. Karena senjata pada dasarnya digunakan untuk melindungi diri kita, melindungi serta menjaga keamanan negara kita, dan untuk menjaga kestabilan negara, mempertahankan negara kita juga. Guys, kayaknya kita udah berada di akhir cerita kita saat ini. Nah, kira-kira dari kakak sendiri ada nggak sih kak kata-kata atau pesan atau motivasi deh buat para pendengar kita di luar sana? Silakan kak Ayu. Oh ya, boleh banget dong Kak. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk jaga diri, selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, dan juga jangan lupa dong untuk selalu berdoa. Tapi buat kalian yang pernah ngelakuin kejahatan, kata gue sih mending tobat. Oke guys, jadi segmen cerita tentang dua orang. Tapi ngomong-ngomong, dua orang begal ganteng tuh beneran ganteng gak sih kak? Penasaran banget nih sama orang yang lihat langsung nih kak. Oh, pertanyaan menarik ya. Menurut aku sih ganteng. Aduh, emang kalau cewek ngeliat yang bening-bening tuh langsung kayak jelek gitu matanya. Oke guys, stay tune terus ya di channel aku, dan kita akhiri acara kita pada saat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan om swastiastu, dan salam kebajikan buat kita semua. Bye.